kue Melayu, kue talam, beras tumbuk lesung batu. Kami mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pelajar yang terlibat kecelakaan ini tergeletak di Jalan Salak, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa malam. Keduanya mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menempati urutan kelima dunia, di mana 78,9% diantaranya mengalami patah tulang. Selanjutnya, berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit, menunjukkan bahwa angka insiden patah tulang paha atas akibat osteoporosis mencapai 200 dari 100.000 kasus pada usia 40 tahun. Hal ini lagi-lagi mengakibatkan kebutuhan implan tulang semakin meningkat, mencapai 80.000 hingga 100.000 keping per tahun. Sementara itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT melalui Pusat Teknologi Material BPPT telah berhasil mengembangkan implan tulang stainless steel 316L dari bahan lokal ferronikel. Implan yang dihasilkan berbasis metal. Akan tetapi, penggunaan metal dalam implan ortopedik dapat menyebabkan degradasi metal karena korosi, hingga dapat menyebabkan dampak sitotoksik, genotoksik, dan imunologis, baik di area sekitar implan ataupun tidak. Implan tulang impor hingga saat ini masih menguasai pasar Indonesia. Apalagi, biaya yang sangat tinggi untuk implan tulang membuat masyarakat sulit menjangkaunya, hingga mencapai $400. Oleh karena itu, kami, tim The Gift Universitas Riau, memiliki inovasi implan tulang yang ramah lingkungan dan ekonomis yang terbaru, terbukti, dan terpercaya. Saya, David Ali Hermawan. Saya, Bakti Yuza. Dan saya, Arif Partama. Di bawah bimbingan Bapak Ahmad Fadli, STMT, PhD. Dengan bangga mempersembahkan PBR. Pemanfaatan limbah ampas tebu sebagai template dan pati sagu sebagai binder. Pada fabrikasi PBR, Porous Bone Replication, berbasis hidroksi apatit, dalam upaya persediaan implan tulang di Indonesia. Penggunaan hidroksi apatit sebagai implan tulang berpori dikarenakan memiliki beberapa kesamaan dari unsur kimia yang terkandung di dalamnya, yaitu kalsium dan fosfor, di mana kandungan kalsium pada tulang yaitu sekitar 34,8% dan pada hidroksi apatit 39,8%. Yang kedua yaitu kandungan fosfor sekitar 15,8% pada tulang dan 18% pada hidroksi apatit. Penggunaan hidroksi apatit sebagai implan tulang selama ini masih memiliki kekuatan mekanik yang lemah. Oleh karena itu, tujuan dari pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah mengkaji pembuatan implan tulang berpori berbasis hidroksi apatit dengan penggunaan pati sagu sebagai binder dan ampas tebu sebagai pembentuk porinya, serta mengkaji sifat fisika, kimia, dan in vitro dari implan tulang yang dihasilkan. Metodologi dalam pembuatan implan tulang ini, yang pertama yaitu melakukan persiapan alat dan bahan. Kemudian, melakukan persiapan template, yaitu ampas tebu. Kemudian, melakukan pembuatan selari. Setelah itu, melakukan impregnasi selari, di mana dimasukkan template ke dalam selari yang telah dicetak. Kemudian dilakukan drying, yang berfungsi untuk menghilangkan kadar air yang terkandung di dalam scaffold. Selanjutnya, dilakukan proses sintering untuk menghilangkan template yang ada di dalam scaffold, sehingga terbentuklah pori yang diinginkan. Terakhir, dilakukan uji in vitro untuk menentukan kompatibilitas pada tubuh manusia. Penggunaan ampas tebu sebagai template pembentuk pori dikarenakan beberapa aspek, yaitu perkebunan tebu di Indonesia mencapai 443.000 hektar dengan produksi sebesar 2,25 juta ton per tahun, di mana ampas tebu sebanyak 80% dihasilkan. Ampas tebu memiliki kesamaan bentuk pori dan struktur dengan tulang manusia, serta memiliki nilai modulus elastis 1 GPa. Oleh karena itu, ampas tebu berpotensi digunakan sebagai template pembentuk pori dalam pembuatan scaffold hidroksi apatit. Dalam pembuatan implan tulang, terdapat beberapa parameter yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah densitas dan porositas. Parameter-parameter tersebut memiliki keterkaitan terhadap
besar kecilnya ukuran pori, keterkaitan pori di dalam sampel, distribusi pori, serta sifat mekanik dari pori. Porositas merupakan karakteristik penting yang menunjukkan tingkat kesuksesan dalam pembuatan scaffold HA. Porositas yang memenuhi standar akan menghasilkan implan tulang yang memiliki sifat mekanik yang baik. Selain itu, porositas yang besar akan menghasilkan ruang yang lebih besar untuk memfasilitasi oksigen dan nutrisi bagi sel. Menurut Chiaveni 2004, hidroksiapatit makropori yang diaplikasikan sebagai implan tulang manusia membutuhkan porositas sebesar kurang lebih 70% dan densitas yang berkisar antara 0,1 sampai 1 gram per cm kubik. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang menggunakan template berupa bahan pektin, gambas, dan kayu menghasilkan porositas yang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan bahan tersebut memiliki struktur yang tidak sama dengan tulang manusia. Oleh karena itu, penggunaan ampas tebu sebagai template akan sangat membantu karena ampas tebu memiliki struktur morfologi yang sama dengan tulang manusia. Penggunaan ampas tebu ini akan sangat ekonomis dan ramah lingkungan karena ampas tebu merupakan limbah yang sering dijumpai. Scaffold hidroksiapatit yang dihasilkan dilakukan pengujian in vitro, di mana pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi medis dari hidroksiapatit yang dihasilkan. Ujian ini menggunakan parameter berupa larutan SBF Simulated Blood Fluid yang merupakan larutan sintetik dengan komposisi ionik sama seperti plasma darah. Parameter berupa larutan SBF ini digunakan untuk menentukan bioaktivitas dari hidroksiapatit yang dihasilkan. Ampas tebu mengandung 70% silika, di mana silika ini akan mendukung dan membantu mempromosikan pertumbuhan tulang dan aktivitas sel. Sehingga ampas tebu ini akan sangat cocok jika digunakan sebagai template pada pembuatan implan tulang berbasis hidroksiapatit. Adapun keunggulan dari implan tulang berbasis hidroksiapatit dengan pemanfaatan limbah ampas tebu sebagai template dan pati sagu sebagai binder adalah: yang pertama, dapat menghemat biaya hingga 86,5%. Hal ini dikarenakan penggunaan limbah ampas tebu dan pati sagu dapat menekan biaya produksi. Yang kedua, dalam produksi implan tulang tersebut digunakan proses yang sederhana dan temperatur yang rendah. Yang ketiga, implan tulang yang dihasilkan akan ramah lingkungan dikarenakan menggunakan bahan alam yaitu ampas tebu dan pati sagu. Dan untuk yang terakhir, keunggulannya adalah implan tulang yang dihasilkan akan memiliki sifat kimia, fisika, biologis, dan mekanis yang sesuai dengan standar implan tulang di Indonesia, sehingga hal ini dapat dipatenkan. Roadmap penelitian ini dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2028, di mana terdapat 3 tahapan, yaitu tahapan dasar, tahapan penerapan, dan tahapan pengembangan hingga komersialisasi. Pada tahapan dasar dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022 akan dilakukan pengkajian terhadap teori, metode, dan uji kimia serta uji fisika. Yang selanjutnya adalah tahapan penerapan, di mana tahapan penerapan ini dilakukan dari tahun 2022 hingga tahun 2025, yaitu dilakukan pengujian biologis, yaitu terdiri dari uji in vitro dan uji in vivo, dan dihasilkan luaran berupa artikel, jurnal nasional, jurnal internasional, serta paten. Selanjutnya tahapan pengembangan, di mana tahapan pengembangan ini dilakukan dari tahun 2025 hingga tahun 2028, yaitu dilakukan kerjasama dengan BPPT hingga dihasilkan implan tulang yang siap untuk dikomersialisasikan. Adapun kesimpulan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: yang pertama, inovasi ini menggunakan sistem yang terdapat pada alam, yaitu ilmu biomimetika. Yang kedua, hidroksiapatit memiliki kemiripan sifat kimia dan sifat fisika dengan tulang manusia. Yang ketiga, implan tulang dapat dihasilkan melalui proses yang sederhana dan ramah lingkungan. Yang keempat, pemanfaatan limbah ampas tebu sebagai template dan pati sagu sebagai binder sangat berpotensi untuk digunakan dikarenakan dapat menghasilkan implan tulang yang sesuai dengan standar kimia, fisika, biologis, dan mekanis untuk diimplementasikan terhadap tulang manusia. Dan yang terakhir, implan tulang yang dihasilkan lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Anak muda yang akan sukses semudah mungkin. Bukan yang sulit memulai, tapi yang tak pernah berhenti mencoba. Kami, tim The Gift Universitas Riau, menyongsong implan tulang untuk Indonesia. Jaya!